Halo brother-brother setanah air, selamat datang di channel Ekspektoran, channel yang membahas seputar otomotif roda 2 yang terfokus pada wawasannya dan bukan hedon-hedonannya. Pada konten kali ini masih membahas seputar roda dan masih lanjutan konten sebelumnya yang membahas spesifikasi ukuran ban, kodometik, dan imperial. Dan tidak bosan-bosannya, Albi ingatkan jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe karena kedepannya ada banyak informasi menarik yang akan menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Sudah pembukaannya kelamaan. Bahas apa kita? Bahasan kali ini tentang velg. Ada 3 hal yang dibahas, mulai dari jenis velg, material, bahannya, dan kecocokannya dengan ban. Kita bahas mulai dari jenis velg. Ada beberapa macam jenis velg motor jika dilihat dari bentuknya. Umumnya banyak dari kalian sudah tidak asing lagi karena sering terlihat di jalanan. Komponen dari roda ini atau velg bisa juga disebut sebagai rim, yang terdiri dari jenis velg jari-jari, velg setengah lingkaran atau U-shape rim. Yang terakhir adalah velg cewek atau case wheel atau sering disebut velg racing. Dimulai dari yang pertama, jenis velg motor berbentuk jari-jari besi atau SW atau spoke wheel. Jenis velg jari-jari adalah yang paling umum dilihat di jalanan. Motor komuter harian biasanya menggunakan velg jenis ini. Bukan hanya motor, jenis kendaraan lainnya banyak yang menggunakannya, misalnya sepeda. Dan ciri dari velg ini mudah dibedakan, memiliki banyak jari-jari atau ruji kecil berbentuk besi yang saling memalang terhubung dari rim ke poros roda. Jenis velg ini punya kelebihan pada bobot dan beratnya yang cukup ringan, kemudian memiliki ketahanan yang baik, untuk harga relatif lebih mudah dan bisa diecer partnya, misalnya jari-jarinya saja atau rujinya saja, velg atau tromolnya saja. Kemudian jika bengkok akibat benturan keras, umumnya bisa lebih mudah untuk setel ulang atau diperbaiki, dan juga konstruksi jari-jari lebih elastis sehingga membantu shockbreaker meredam benturan. Sedangkan pada kekurangan velg jari-jari adalah kurang stabil di kecepatan tinggi, menikung, dan pengereman. Lalu kemudian kurang stylish dan terlihat sporty. Lalu kekurangan yang ketiga, rawan berkarat karena pada umumnya berbahan material besi. Pada saat mencuci lebih repot karena banyaknya ruji yang berdempetan. Kemudian umumnya tidak bisa menggunakan ban tubeless. Jenis velg yang kedua adalah velg racing atau cewek atau case wheel. Sebenarnya jenis velg ini mulai tahun 2000 ke atas semakin banyak digunakan, baik itu modifikasi dari velg bawaan pabrik yang sebelumnya jari-jari atau spoke wheel kemudian dirubah menjadi velg cewek oleh pemiliknya, hingga motor baru yang memang lahir sudah menggunakan velg ini. Velg ini berbeda ombre jika dibandingkan dengan velg jari-jari yang berpisah antara tromol atau poros jari-jari dan velgnya. Maka pada velg cewek ini sudah terbentuk satu kesatuan. Velg ini pada umumnya sudah dicor dan disatukan oleh pabrikannya atau produsen sebelum dijual. Untuk kelebihan dari velg cewek ini, tampilan lebih stylish dan sporty, juga sangat stabil di kecepatan tinggi, menikung, dan pengereman. Kemudian bisa menggunakan ban tubeless karena satu kesatuan, jadi pada pemasangannya praktis. Kemudian lebih kokoh dan rigid, pada perawatannya dan membersihkannya lebih mudah. Juga banyak variannya, misalnya palang 6, palang 5, bintang, siliken, dan lain-lain. Sedangkan pada kekurangannya dari velg cewek ini adalah harganya relatif mahal dan wajib satu kesatuan utuh, tidak bisa dicicil seperti velg jari-jari. Lalu karena kaku, lebih mudah penyok dan retak jika terjadi benturan yang keras, dan jika sudah rusak susah diperbaiki. Pada bobot pastinya lebih berat. Lalu konstruksinya keras sehingga sangat terasa jika terjadi benturan, dan pada kondisi jalanan tidak rata. Lalu untuk jenis velg yang ketiga adalah velg U-shape rim atau setengah lingkaran. Velg ini umumnya berbahan aluminium karena velg ini memang diciptakan untuk mengejar bobot yang ringan. Tapi sebenarnya velg ini bentuknya mirip dengan velg jari-jari, hanya saja lebarnya sangat kecil sehingga sering disebut velg setengah lingkaran. Nah, yang dimaksud setengah lingkaran adalah lebar dari velg U-shape rim ini hanya setengah dari velg biasanya. Pada permukaan lebar velgnya berbentuk berungkung, dan jenis velg ini banyak digunakan oleh anak muda. Biasanya digunakan untuk drag race dan kontes modifikasi yang digunakan untuk ban cacing. Dan asal kalian tahu saja, kurangnya penyaga menyebabkan velg U-shape rim ini tidak baik ketahanannya. Dengan begitu sangat tidak dianjurkan menggunakan velg ini untuk harian. Untuk kelebihan dari velg U-shape rim ini, bobotnya sangat ringan, lalu lebih tahan korosi karena kebanyakan terbuat dari aluminium materialnya. Pada warna, velg ini bervariasi sesuai dengan selera anak muda. Sedangkan pada performa, pengaruhnya dapat meringankan akselerasi motor itu sendiri. Sedangkan pada kekurangannya, velg U-shape rim ini tidak tahan benturan dan sangat mudah penyok. Juga bisa patah ketika menghantam jalanan berluban yang ekstrim. Velg ini sangat tidak aman digunakan untuk harian, dan yang membahayakan adalah tidak stabil untuk kecepatan tinggi, manuver, dan pengereman. Kemudian pada jenis bahan material dasar pembuatan velg, dan karena fungsi dari velg ini sangat vital dan menyangkut keselamatan ridernya, maka diperlukan material atau bahan baku yang cukup kuat dan kokoh. Material bahan pembuatan velg berpengaruh terhadap kekuatan dan bobotnya. Setidaknya terdapat 4 jenis bahan velg yang biasa digunakan untuk sepeda motor. Yang pertama, material besi baja. Velg
Velg baja merupakan campuran besi dan karbon, biasanya digunakan untuk velg jari-jari motor bawaan pabrik. Lalu material aluminium, yang merupakan campuran dominan aluminium, magnesium, dan nikel, juga material lainnya. Velg ini cukup kuat dan ringan pada bobotnya, yang bisa lebih ringan hingga 50% atau bahkan lebih dari velg besi baja. Selain itu, jenis velg berbahan aluminium ini jauh lebih tahan dari korosi dan karat. Dan karena kelebihan seperti itu, maka velg standar pabrikan motor mulai bergeser ke jenis ini dari yang sebelumnya velg besi baja. Pada harganya, velg aluminium ini setara tapi sedikit lebih mahal dari velg besi baja. Kemudian pada material yang ketiga adalah magnesium, yang menggunakan campuran material dominan magnesium, alloy, dan bahan lainnya. Dan kelebihan velg dari jenis ini adalah dari bobotnya yang lebih ringan dari velg yang berbahan aluminium. Dan karena sifatnya kuat, kokoh, dan ringan, maka velg ini umumnya digunakan untuk kompetisi kelas atas, misalnya MotoGP. Sedangkan pada harganya, velg ini tidak bisa dikatakan murah, setara motor baru, yaitu berada di kisaran 30 juta ke atas untuk satu pasangnya. Sedangkan kekurangan jenis velg ini adalah lebih mudah terkena korosi atau karat. Dengan begitu harus dirawat telaten, dilapisi krom atau cat, jangan sampai terpapar langsung oleh udara. Lalu bahan material yang terakhir adalah serat karbon atau carbon fiber. Material ini mempunyai kelebihan di bobot yang sangat ringan sekali dan cukup kuat. Material yang biasa digunakan untuk bodi motor kelas Wahid ini harganya sangat mahal, bisa hingga 2 kali lipatnya atau lebih dari velg berbahan magnesium. Tapi meskipun begitu, velg ini mempunyai kekurangan pada kekuatannya. Velg karbon ini tidak lebih kuat jika dibandingkan velg material lainnya seperti aluminium dan magnesium. Selain itu, karbon ini memiliki masa pakai yang akan ketas dan mudah retak jika sudah melewati masanya. Sedangkan untuk spesifikasi ukuran jenis velg motor yang cocok untuk ukuran ban, setidaknya ada 2 hal yang harus diperhatikan atau kalian perhatikan ketika membeli jenis velg motor yang cocok pada ukurannya. Tentunya harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi ukuran ban motor itu sendiri. Hal yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah diameter velg yang wajib sesuai dengan diameter ban. Misalnya diameter velg 17 inci harus digunakan untuk velg ban berdiameter yang sama. Jika tidak sama, pastinya tidak akan bisa terpasang. Kemudian yang kedua adalah lebar velg yang wajib sesuai dengan lebar tapak ban. Ketidakcocokan lebar velg dan tapaknya akan mengakibatkan ban membulat seperti donat jika lebar velg terlalu kecil, dan sebaliknya akan mengotak jika lebar velg terlalu besar. Dan sebaiknya kalian admin sarankan untuk menonton video lainnya yang membahas tentang spesifikasi ukuran ban metrik dan imperial agar kalian mengerti dan paham untuk kecocokan ban dengan velg ini. Dan seperti biasa, linknya ada di deskripsi. Nah, ketidakcocokan ini akan mengakibatkan ketidaknyamanan tentunya dan berpotensi mencelakakan kalian sebagai rider. Jadi silakan kalian cocokkan untuk diameter velg motor kalian, untuk spek ban dan lebar velgnya. Baik, dengan begitu admin akhiri saja konten kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan data, mohon untuk dihampura. Jika kalian menyukai konten ini atau menganggapnya bermanfaat, silahkan like, follow, dan subscribe. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan isi kolom ikat. Selamat hati jalan, jaga keselamatan kalian, utamakan selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.